Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga hari ini kita bersyukur atas segala kasih, karunia, dan tuntunan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Bapa di surga di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kasih karunia dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami ada setelah kami melewati hari-hari hidup dengan berbagai pengalaman hidup di dalamnya. Di tengah-tengah persekutuan saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau merenungkannya. Ya Bapa, kami memohon karuniakan kuasa Roh Kudus bagi hati dan pikiran kami dan kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami layak menerima firman Tuhan, laksana tanah yang baik untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Peristiwa kejatuhan manusia dimulai di Taman Eden. Saudara, pada ayat 8, ketika Allah berjalan-jalan pada waktu sejuk di taman itu, Adam, manusia, dan istrinya berusaha bersembunyi dari hadapan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Karena Adam menyadari telah melanggar kehendak Allah, menyadari akan ketelanjangan kehidupan mereka. Dan Tuhan Allah berfirman kepada mereka, kepada Adam, "Di manakah engkau?" Dan Adam pun, manusia itu, menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dan Tuhan Allah menelusuri peristiwa pelanggaran ini. Dimulai kepada Adam, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan." Dalam hal ini, Adam melemparkan kesalahan itu kepada perempuan yang diciptakan Tuhan dan Tuhan tempatkan di sisinya sebagai penolong bagi dia. Demikian pun Tuhan Allah menuntut, bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Hal yang sama terjadi bagi Hawa. Hawa pun melemparkan kesalahan itu kepada ular yang telah menggodanya. Saudaraku, dari peristiwa di atas, kita menemukan hal yang luar biasa dan mengerikan. Bahwa pertama, Adam tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, kepada Hawa istrinya. Demikian pun dengan Hawa, berusaha membenarkan diri, melemparkan kesalahan itu kepada ular. Disinilah titik awal keberdosaan umat manusia, dan sampai hari ini manusia mewarisi dosa ini. Saudaraku, akibat dosa ini ada konsekuensi yang diterima oleh masing-masing, baik Hawa
baik Adam, demikian pun dengan ular. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan di atas. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah dibenarkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Tuhan Yesus tercurah untuk penebusan dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita. Untuk itu, dalam menjalani hari-hari hidup kita, hendaknya masing-masing kita menyadari apa yang sudah kita perbuat. Kita bertanggung jawab atas kesalahan itu, mengakuinya dan bertobat. Hendaknya masing-masing kita menjauhkan diri untuk tidak saling melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Saudaraku, ketika mendengar firman Tuhan, hiduplah dalam firman, lakukanlah firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati, karena pelanggaran atas hukum Tuhan, atas firman Tuhan, ada penghakimannya, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam firman Tuhan dan melakukannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Bapa, hari ini kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan berkati. Tuhan menolong dalam segala hal yang hendak kami kerjakan hari ini. Semua berjalan lancar dan berhasil. Sehat-sehatkan kami Bapa. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami bawa di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sambutlah hari ini dengan sukacita, dengan penuh iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.